Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bertemu lagi di mata kuliah ini. Insya Allah kedepannya kita akan membahas pertemuan ketiga, yaitu tentang karakteristik seorang konselor. Baiklah, marilah kita mulai pertemuan kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi adik-adik, yaitu mengenai karakteristik seorang konselor. Nah, sebelumnya di perkuliahan yang lalu kita sudah sempat membahas apa itu definisi konseling, tujuan konseling, kemudian ke sejarah perkembangan konseling. Nah, hari ini kita akan bahas terkait dengan mahasiswa mampu memahami karakteristik yang harus dimiliki oleh konselor, ya ini siapa yang mata kuliahnya. Kemudian ini agendanya, kita akan bahas soal karakter, sifat konselor sebagai pendengar, proses konseling, kemudian respon konselor. Nah, selanjutnya, ini ya, sebelumnya kita akan brainstorming dulu, apa sih yang kita pikirkan ketika mendengar kata konselor. Nah, adik-adik sekarang coba dibayangkan masing-masing apa yang terbayang ketika mendengar kata konselor. Sekarang kita sesuaikan dengan teorinya. Apakah benar seperti bayangan adik-adik semua? Ya. Nah, yang pertama, dia punya empati, etika profesional, kepercayaan diri, dan kreativitas. Ini adalah salah satu karakter yang harus dimiliki oleh seorang konselor, ya adik-adik, ya, dari mulai memahami perasaan orang lain, kemudian harus pede ketika menghadapi klien, kemudian juga punya etika yang baik dan kreatif, ya, inisiatif. Selanjutnya juga konselor diharapkan punya kecerdasan, gitu ya, kemampuan untuk berpikir verbal dan mengaitkan dengan keilmuan yang sudah pernah didapatkan sebelumnya. Adik-adik kan sebelum dapat mata kuliah ini pernah dapat mata kuliah psikologi perkembangan, misalnya, kemudian psikologi sosial budaya. Nah, itu semua keilmuannya diintegrasikan dalam proses konseling nanti. Kemudian yang kedua, minat pada orang lain, luwes, punya nilai-nilai yang dipegang adik-adik, ya, sebagai seorang konselor. Kemudian juga toleransi dan fleksibilitas. Nah, toleransi ini juga salah satu yang diharapkan adalah nanti adik-adik sifatnya lebih memahami konflik dan situasi yang dialami oleh si klien, gitu. Jadi tidak mudah memberikan judgement. Kemudian yang ketujuh yaitu komunikasi yang efektif. Nah, ini juga skill komunikasi yang penting, ya adik-adik, ya, dalam proses pelaksanaan konseling. Nah, kemudian kita juga harus punya ini nih. Nah, ini juga salah satu yang penting adik-adik dimiliki oleh seorang konselor, punya perspektif multicultural, bahwa kita itu berasal dari berbagai macam budaya. Ada yang punya kebutuhan khusus, ada yang tidak, ada yang dari budayanya demikian, ada yang tidak, gitu ya. Dan kita juga harus meng-highlight tentang moderasi beragama dalam proses konseling. Jadi kita tidak boleh mendiskriminasi salah satu suku, agama, ras tertentu, gitu ya adik-adik, ya. Semua dalam konseling itu adalah klien kita, maka kita harus menghargai, gitu ya, klien-klien kita. Nah, kemudian konselor juga sebagai pendengar punya kemampuan untuk mendengar dengan empati, kemudian juga mencatat, ya, di sela pemberian materi. Jadi di sela si klien bercerita itu boleh sebagian ada soal mencatat, gitu ya, tapi mungkin tidak di sepanjang proses konseling berlangsung, gitu. Kemudian juga kita harus punya skill ini adik-adik untuk memahami bahasa tubuh. Jadi tidak hanya fokus pada ucapan, tapi juga mengamati gerak tubuh si klien kita. Bagaimana kontak matanya, kemudian ekspresi wajahnya. Nah, jadi kadang komunikasi via nonverbal itu ternyata lebih memperlihatkan sifat asli, gitu ya, atau apa yang benar-benar dirasakan oleh si klien kita. Ini proses konseling, kita mulai dari pengenalan awal. Nah, jadi ini bagaimana kita menjelaskan aturan, boundaries, gitu ya, antara klien dan konselor. Kemudian juga kita mulai dengan eksplorasi masalah sampai akhirnya ke penyelesaian masalah. Yang perlu di-highlight adalah kita membantu, ya, bukan kita yang menyelesaikan masalahnya. Kemudian juga mampu memberikan dukungan emosional, ya adik-adik, ya, kepada klien kita. Nah, ini beberapa riset terkait dengan mental health, ya, yang pernah ada. Juga ini nanti kita bahas lebih detail, ya. Nah, ini juga kalau kekinian kita sudah punya konseling online sekarang, nah cuma memang tetap ada pro dan kontra, ya, untuk layanan ini. Nah, kemudian juga sudah diwajibkan, gitu ya, dalam kurikulum Merdeka.
Nah, mungkin itu adik-adik. Nah, sekarang kita saatnya refleksi apa yang kalian peroleh di perkuliahan hari ini. Boleh tulis di kertas masing-masing. Kemudian ini untuk penugasan di pekan depan. Kita akan role play ya adik-adik ya. Ini ketentuannya. Kemudian deadline-nya 15 September 2023. Nah, silahkan diperhatikan baik-baik. Mungkin demikian adik-adik kuliah hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.